Huawei telah menyingkirkan Microsoft and Google. Huawei telah menyingkirkan Microsoft dan Google bisa mengacu pada beberapa hal, tergantung konteksnya. Berikut adalah beberapa kemungkinan maknanya. 1. Huawei berhenti menggunakan produk Microsoft dan Google. Setelah sanksi dari Amerika Serikat pada tahun 2019, Huawei memang tidak lagi menggunakan Google Mobile Services, GMS, di perangkat Android-nya, termasuk Play Store, Gmail, dan lainnya. Mulai mengembangkan sistem ekosistem sendiri, seperti Harmony OS, pengganti Android, App Gallery, pengganti Google Play. Untuk laptop, Huawei masih menggunakan Windows, tetapi dalam beberapa kasus mulai mengeksplorasi Harmony OS atau sistem berbasis Linux. 2. Huawei fokus pada kemandirian teknologi Huawei kini. Fokus pada pengembangan teknologi lokal, agar tidak bergantung pada perusahaan AS, membuat chip sendiri, HiSilicon, bangun cloud, AI, dan OS sendiri. 3. Persepsi publik menyingkirkan. Kata menyingkirkan bisa bersifat simbolik atau nasionalis, bukan berarti Huawei mengalahkan Microsoft dan Google secara global, tapi lebih ke arah mengurangi atau menghilangkan ketergantungan. Huawei memang sudah mulai merilis PC tanpa Google dan Windows sebagai bagian dari strategi kemandirian teknologi mereka. Berikut beberapa poin penting soal ini. OS pengganti, Unity OS, Linux Plus, Harmony OS, Huawei, kini menggunakan sistem operasi alternatif di beberapa perangkat PC dan laptopnya. Unity OS, oleh Union Tech, versi lokal dari Linux, kadang disebut juga UOS. Beberapa juga menggunakan OpenEuler, distro Linux yang dikembangkan Huawei sendiri. Harmony OS Next, generasi baru Harmony OS, native dan tanpa kernel Android, juga sedang dalam pengembangan untuk ekosistem lintas perangkat, termasuk PC. PC atau laptop Huawei, tanpa Windows laptop seperti seri Huawei Qingyun L410 dan Qingyun L420 diluncurkan tanpa Windows, menggunakan Linux-based OS. Biasanya dirancang untuk pasar pemerintah dan enterprise Tiongkok yang mendukung deamerikanisasi teknologi. Tidak ada Microsoft Office, diganti dengan alternatif seperti WPS Office buatan Kingsoft. Tanpa Google, ya, karena Huawei PC memang dari awal tidak bergantung pada Google Mobile Services. Jadi tidak pakai Gmail, YouTube, Play Store, dan lain-lain secara built-in. Jadi, istilah tanpa Google lebih relevan di konteks smartphone Huawei. Huawei serius membangun ekosistem independen dari barat. PC mereka sekarang tersedia, tanpa Windows, tanpa software Google, dengan OS buatan lokal, Linux varian Tiongkok. Kinerja Huawei PC tanpa Windows and Google dengan OS lokal, Linux varian Tiongkok. Performa dasar, bagus tapi tergantung kasus sistem seperti Unity OS atau OpenEuler berbasis Linux. Jadi, lebih ringan dari Windows, lebih cepat booting, lebih hemat resource, RAM dan CPU lebih lega. Cocok buat pekerjaan kantoran standar, Word, spreadsheet, browser, email. Kelemahan, kompatibilitas aplikasi. Banyak aplikasi populer di Windows tidak tersedia native di Unity OS atau OpenEuler. Harus pakai alternatif, misal WPS Office gantiin Microsoft Office. Game PC Windows mayoritas tidak jalan langsung, butuh emulator, kayak Wine, tapi performanya turun. Software developer and server use. Kuat. Kalau kamu kerja di bidang server, cloud, coding, IT backend, OS Huawei ini sangat kompetitif. OpenEuler dipakai di server enterprise skala besar di Tiongkok. Stabil, aman, dan scalable. User experience masih belum sehalus Windows dari sisi antarmuka pengguna, UX John UI. Linux buatan lokal ini masih belum sepolished Windows atau Mac OS. Ada adaptasi, apalagi buat pengguna awam. Update dan support kadang lebih lambat juga. Kesimpulan, singkat kinerja murni, kecepatan, stabilitas. Bisa lebih baik daripada Windows untuk tugas-tugas sederhana. Kompatibilitas aplikasi dan kenyamanan user masih kalah jauh dibanding Windows. Untuk server atau dunia enterprise, sangat kuat. Untuk pengguna biasa, masih terasa kurang nyaman, terutama kalau butuh banyak aplikasi pihak ketiga.
Kesimpulan semua tergantung kepada Anda. Mau pakai OS Linux, Huawei Harmony OS, Windows, dan iOS Apple. Tugas saya hanya menyampaikan mengulas, membahas terima kasih semua. Mohon dukungannya. Biar saya tetap konsisten. Dan jangan lupa, like dan subscribe-nya.